Mas Rey itu munafik ya. Makin tidak benar ya. Kamu nih ngomong tuh makin ngawur ya. Kamu tuh ngomong tuh asal aja. Itu fitnah dipikirkan pakai ini ya. Berbicara tuh Santai Pak, santai. Sih saya ngomong dari tadi santai loh Pak. Bapak aja yang terlalu bawa emosi. Saya santai aja dari tadi. Kenapa Bapak terlalu emosi? Bapak takut ya sama Mas? Kalau Bapak nggak dijerumuskan, Bapak nggak mungkin emosi. Apa untuk saya jaga? Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang yang niatnya tidak baik untuk mendapatkan transfusi hitam ini. Makanya saya bantu saran untuk menjaga. Ini udah aman. Coba berpikir pakai logika. Mas Rey itu seorang ustadz ya, seorang ustadz nggak akan mungkin dia mencabuli anak ya, dia tahu agama. Saya emang dendam, tapi kalau iri itu saya nggak ada sih. Buat apa saya iri sama orang yang udah mencabuli saya? Nggak ada semua. Tapi kalau dendam ya saya masih ada. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan baik jasmani maupun rohani sehingga kita masih dapat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala masih dapat menikmati indahnya dunia, menikmati menghirup udara segar ya, yang sampai pun tak bisa ternilai lagi, tidak bisa kita perhitungkan seberapa banyak nikmat di dunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula selawat berikan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak berselawat kepada beliau nantinya kita akan diberikan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah pemirsa channel Mas Rey dimanapun kalian berada ya, yang masih setia mengikuti perjalanan kita di sini, saya selaku Pak Lurah ya, masih bertemu dengan saya dengan sehat alhamdulillah, dengan doa kalian juga sampai saat ini kita masih berjalan dengan lancar. Nah, kali ini sahabat sekalian, kali ini kita akan ada pertemuan kembali ya. Dengan siapa? Yaitu dengan adik Rizka ya. Adik Rizka ini kemarin beberapa kali pertemuan ya, itu memberitakan ataupun memberikan informasi yang rada mereng ya, rada menyimpang menurut saya. Tapi bagaimana keasliannya ya saya juga tidak tahu apa benar enggaknya. Jadi beberapa kali ini juga Dek Rizka mencoba meminta tolong awalnya terhadap saya. Meminta tolong ingin apa? Ingin memiliki ya, atau mengambil tasbih hitam nih yang dimiliki Mas Rey. Bahkan ketika dia mencoba minta tolong beberapa kali kepada saya tidak pernah mau. Ya, saya nggak pernah mau. Kenapa? Karena niatnya sepertinya nggak baik. Karena niat Rizka itu tidak baik terhadap Ustadz Rey. Nah, kali ini mungkin pemirsa dan sahabat sekalian mungkin bertanya-tanya, nih kok Pak Lurah memiliki tasbih hitam yang dimiliki Mas Rey ya. Ini saya tidak memilikinya, tetapi saya ini hanya diamanahkan saja untuk menjaga tasbih hitam ini dari Ustadz Rey langsung kemarin ya. Kemarin memang sudah saya sampaikan apa yang diberitakan oleh Dek Rizka ya. Tapi sejauh ini namanya seorang Ustadz Rey juga, dia menanggapinya dengan rendah hati, dengan santai ya, dengan ikhlas. Dia juga tidak gegabah emosi apa yang dituduhkan ya, bertubi-tubi. Banyak orang yang menuduh beliau itu ya, yang melakukan pencabulan, yang melakukan hipnotis, santet dan sebagainya. Beliau itu tetap sabar. Beliau itu tidak gegabah, gampang emosi ya. Ya karena cukup stay, cukup santai ya. Karena beliau memang orangnya luar biasa bijak sekali Ustadz itu. Dia tidak gampang dia terpacu emosi, enggak. Karena dia lebih tahu dia ya. Karena mana yang betul-betul real, mana yang enggak itu dia
beliau itu tahu. Jadi sahabat sekalian, Ustadz ini memberikan amanah kepada saya tasbih hitam ini. Ya, yang pertama mungkin karena beliau itu sudah percaya pada saya. Karena saya juga nggak pernah neko-neko, sahabat. Saya juga percaya kepada Ustadz Ray, ya. Bagaimanapun tuduhan terhadap beliau, ya, saya tidak akan mudah percaya. Ini diamanahkan untuk saya jaga, dan ini juga bukan karena bendanya, tetapi dengan tasbih ini juga beliau berkata, mungkin apabila saya nanti di luar banyak hasutan, banyak yang karena saya ini kan sampai sejauh ini saya masih bertahan, tidak terpengaruh oleh Dek Rizka untuk berniatan jahat pada Ustadz. Sampai sekarang saya masih bertahan. Ini untuk jaga-jaga badan saya juga. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya jelaskan. Ini langsung saja kita ke lokasi, ya, karena kita ada pertemuan dengan Dek Rizka. Kameramen kita langsung saja menuju Lokasi, Pak. ke lokasi, ya. Iya. Itu memang udah jelas Rizka itu memang 100% dari sana, dari Dari lokasi. sana, seperti kemarin itu dia sudah menjanjikan di mana tempatnya. Tempat kemarin juga yang kita pernah ketemu terhadap Dek Rizka. Nah, kali ini kita bertemu kembali dengan dia. Ya, mungkin perbincangannya agak berbeda, ya, tapi saya nggak tahu apakah dia masih menginginkan tasbih ini lagi atau tidak, saya juga nggak tahu, ya. Maka dari ini kita bertemu dengan dia, nanti kita akan tahu apa yang akan dibahas dengan dia. Ya, assalamualaikum. Oh, ini Dek Rizka. Mana Dek Rizka? Sudah dari tadi nunggu sini? Dari tadi sih Pak, capek juga nunggunya. Iya, maaf ya, karena saya tadi lagi di perjalanan, ya kan? Jadi agak lambat sedikit. Jadi bagaimana? Ini ada informasi apa lagi yang mau Dek Rizka sampaikan kepada saya? Ada hal apa lagi yang mau sampaikan kepada saya? Ya, saya tetap kekeh gitu minta tolong sama Bapak. Saya minta tasbih sama madu itu ya Pak. Tolonglah, saya minta tolong aja gitu. Kasih ke saya. Kan Bapak kan juga dapat imbalan gitu loh. Oke, sampai mau berapa kali Dek Rizka ini memaksa saya untuk mengambil tasbih hitam Ustadz Ray dan madu Ustadz ini. Nggak pernah mau. Kenapa saya nggak mau dimintai tolong sama Dek Rizka? Karena Dek Rizka niatnya udah buruk, niatnya negatif, niatnya nggak baik. Kenapa seperti itu Dek Rizka? Kenapa coba? Saya nggak ada niat buruk gitu loh Pak. Kan saya juga nggak mau warga-warga saya yang nggak percaya yang namanya madu atau tasbih yang ngobatin orang itu bisa gitu entah kan. Makanya saya tuh kurang percaya aja. Saya mau ngambil tasbih sama madu itu, ya udah dari tangan saya tuh langsung mau saya buang. Yang saya Nggak mau saya pertanyakan, pegang-pegang lagi. yang saya pertanyakan warga masyarakat mana yang nggak setuju? Warga masyarakat mana yang nggak suka dengan keberadaan Ustadz Ray, dengan kerisihan adanya tasbih hitam itu? Kita nggak tahu Pak perasaan orang atau pikiran orang lain, dia ini atau enggak, kan kita nggak tahu. Prinsip orang itu beda-beda loh. Ya, karena Dek Rizka ini nggak tahu, ya berarti sudah jelas yang tidak suka dan risih dengan keberadaan Ustadz Ray dan jimat hitam Ustadz Ray itu ya cuma Dek Rizka. Kalau warga masyarakat sekitar itu nggak mungkin, nggak seperti Dek Rizka, nggak. Itu hanya Dek Rizka, saya rasa. Jangan disamakan loh, tolong. Jangan disamakan Dek Rizka, tolong. Ya saya nggak samain gitu sih Pak. Cuman kan saya tuh pengen aja gitu tasbih sama madu itu di tangan saya, karena mau saya buang, nggak mau saya pegang-pegang atau saya gunain itu untuk hal-hal apa gitu kan.
karena juga nggak penting buat saya. Buat apa tuh madu saya pakai atau tasbih itu saya pakai, itu nggak penting karena saya nggak percaya tentang yang madu itu bisa nyembuhin penyakit lah, apalagi tasbih itu saya nggak percaya sih Pak. Ya, itu terserah Dek Rizka tidak percaya atau gimana. Yang pastinya tasbih Ustaz Rey ini tidak sembarangan jatuh di tangan orang. Itu yang pertama. Ini udah pesen Mas Rey nih. Ya, udah pesen Ustaz Rey ini, tasbih hitam ini tidak sembarangan jatuh di tangan orang. Apalagi orangnya itu yang punya niatan tidak baik. Itu nggak akan pernah jatuh di situ ya. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memilikinya. Dan itu pun Ustaz Rey juga melihat dulu ya. Ustaz Rey akan memantau dulu orang-orang tersebut yang pantas dan layak, yang memang niatannya baik ya. Baik untuk perdagangan ya, baik untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk ibadahnya. Karena tasbih ini untuk berzikir, untuk beribadah, untuk hal yang baik-baik. Dan jelas-jelas toh Dek Rizka ini tidak baik, nggak akan pernah dikasih. Dan saya pun nggak akan mau. Kalau Ustadz itu nggak mengizinkan, saya nggak akan mau. Tapi Bapak dengan percaya atau ini mungkin menurut saya ini Bapak udah dijerumuskan sih sama Mas Rey ya. Karena nggak semua orang tuh yang terlalu percaya. Ini Bapak udah dihipnotis sih menurut saya. Tapi saya tuh tetap kekeh. Kalau saya tuh biasanya minta tolong sama Bapak, minta tasbih sama madu itu dengan nominal Pak, yang 100 juta atau 50 juta gitu. Bapak kenapa nggak tertarik gitu? Bapak dengan nominal sebesar itu, Bapak masa nggak tertarik sedikit pun? Astagfirullahaladzim, Dek Rizka. Tidak semua orang ya, tidak semua orang sesuai dengan pemikiran Dek Rizka. Ya, dan saya nyatakan juga semua orang itu memang membutuhkan uang, ya, membutuhkan uang. Tapi bukan uang yang dengan cara seperti Dek Rizka yang katakan. Bukan cara begitu, dengan cara yang uang yang nggak baik itu, enggak. Ya saya bukan sombong ya, penghasilan saya apa yang saya dapat udah cukup, nggak perlu uang yang Dek Rizka berikan, yang tujuannya itu nggak baik. Saya nggak akan mudah percaya ya, saya nggak akan mudah percaya apa yang Dek Rizka sampaikan. Saya nggak akan mengikuti apa yang Dek Rizka sampaikan. Yang dituduhkan Dek Rizka kepada Ustadz Rey itu hanya apa ya, hanya penilaian Dek Rizka semata saja, penilaian yang tidak baik yang ditujukan kepada Ustadz Rey. Gini Pak, uang 100 juta atau 50 juta pun itu uang halal loh. Itu nggak ada yang namanya uang haram. Karena siapa sih seorang Rizka ini yang kaya? Siapa yang orang nggak tahu lah di kampung sebelah tuh si Rizka tuh orang kaya gitu. Saya tuh sultan Pak, sultan. Orang mana sih yang nggak tahu si Rizka tuh orang sultan gitu, orang yang berpunya, orang yang berada gitu loh. Nggak mungkin dong uang saya tuh kayak uang haram, pasti uang halal. Uang halal dari mana coba? Uang halal dari mana? Hah? Kalau uang sampean itu niatnya untuk tidak baik ya. Kalau niat sampean itu tidak baik, apa? Dengan membayar saya ya, dengan nilai nominal 50 sampai 100 juta, tapi untuk niatnya mengambil tasbih Ustadz Rey itu dijadikan hal yang nggak baik, itu apa yang dikatakan halal? Itu haram jatuhnya Dek Rizka. Dek Rizka tuh sadar, taubat ya. Jangan selama ini dia mementingkan diri sendiri, mementingkan mengegokan diri kamu sendiri tanpa memikirkan hal-hal yang lain. Jangan gini, begitu Pak, dong. niat saya ini sebenarnya baik. Saya mengambil tasbih yang ilmu hitam itu karena saya nggak mau warga-warga saya nih terjerumus gitu ya sama Mas Rey, apalagi sama Bapak yang udah terhipnotis mungkin sama si Mas Rey. Saya nggak mau itu. Karena saya juga kasihan sih lihat warga-warga saya yang begitu nggak percaya sama Mas Rey atau kesaktiannya Mas Rey lah. Jadi gini Pak, kalau misalnya tasbih itu di tangan saya punya kuasa. Kamu jangan ngomong sembarangan, Rizka, ya. Kamu jangan ngomong sembarangan tentang tasbih Ustadz Rey, ya. Ustadz Rey di sini ya. Di luaran sana, baik di kampung, warga sini itu sangat membutuhkan Ustadz Rey. Banyak pertolongan yang ditolong oleh Ustadz Rey dengan tasbih hitam ini, ya. Banyak orang itu sangat tertolong dan ini sangat bermanfaat bagi orang banyak.
Jangan kamu semena-mena mau ambil begitu saja. Hah? Apalagi niatnya hal yang nggak baik tadi. Mau dimusnahkan pula itu. Gini, saya nggak ngambil begitu saja. Ini kan saya bayar loh sama Bapak dengan nominal yang besar, tapi Bapak nggak mau, tetap kekeh nolak itu. Tapi menurut saya tuh kayak gimana ya, Bapak harus nerima itu sih, walaupun Bapak punya berpenghasilan yang cukup gitu. Mungkin Bapak memerlukan duit yang sebanyak itu. Gini deh Rizka, apa poin yang saya nggak mau itu? Ya, poin yang saya nggak mau itu karena niat busuk Rizka. Ya, niatnya apa? Ketika Rizka memiliki tasbih hitam ini, ya, niatannya itu apa? Bakal Rizka musnahkan. Itu kan niatnya nggak bagus. Berarti kan Rizka ini tidak mendukung, tidak suka dengan Ustadz Rey, dengan tasbih hitam ini untuk kebaikan masyarakat banyak. Itu berarti kan Rizka nggak suka. Dengan cara seperti itu, itulah cara yang saya nggak suka. Itulah yang cara yang tidak baik menurut saya, maka saya nggak akan pernah mau. Sebelum Bapak ketemu Mas Rey itu udah ketemu saya duluan gitu. Jadi Bapak tuh nggak, sebenarnya kayak mana ya? Itu contoh kebusukannya Mas Rey. Itu sebenarnya Mas Rey itu munafik ya. Kebusukan Mas Rey itu yang dia mencabuli saya itu udah sesuatu yang fatal sih menurut saya, masalah yang fatal. Walaupun dibilang orang itu fitnah, tapi itu enggak, karena tuh saya sendiri kan, itu benar-benar Mas Rey yang ngelakuin kayak gitu sama saya. Tapi orang-orang ini aja yang nggak percaya. Rizka, ucapan kamu ini makin tidak benar, ya. Kamu nih ngomong tuh makin ngawur, ya. Kamu tuh ngomong tuh asal aja. Itu fitnah, Rizka. Kamu ngomong tuh tolong dipikirkan pakai ini, ya. Berbicara tuh pakai ini. Jangan kamu sembarangan aja ngomong tentang Ustadz Rey. Santai Pak, santai. Sini saya ngomong dari tadi santai loh Pak. Bapak aja yang terlalu bawa emosi. Saya santai aja dari tadi. Kenapa Bapak terlalu emosi? Bapak takut ya sama Mas Rey? Ya karena Bapak ada dijerumus sama Mas Rey. Tidak ada yang menjerumuskan, ya. Kalau Bapak nggak dijerumuskan, Bapak nggak mungkin emosi sama saya. Ya, siapa yang nggak emosi? Karena Anda itu memfitnah. Sudah menuduh Ustadz Rey nggak benar. Mas Rey itu emang ngelakuin itu sama saya Pak. Orang-orangnya aja yang bilang fitnah itu kan nggak ada itu semua. Karena emang saya yang ngerasain ya, asal Bapak tahu. Saya bisa emosi kayak gini karena Bapak duluan. Tapi saya sudah mendapatkan informasi dari warga kamu. Itu nggak benar. Apa yang terjadi kemarin itu adalah fitnah, ya. Itu fitnah karena kamu tuh nggak suka dengan Ustadz Rey. Itu poinnya. Kamu tuh fitnah. Ucapan kamu tuh nggak bisa dipegang. Mas Rey itu munafik ya Pak, asal Bapak tahu aja. Ini Bapak ini udah dijerumuskan ini. Bapak ini dihipnotis nih mungkin ya dengan tasbih yang ilmu hitamnya itu. Apalagi madunya ya. Udahlah Pak, saya minta tolong. Tolong tasbih itu atau madu ya, berikan sama saya. Saya bayar berapapun Bapak mau. Nggak akan saya berikan. Nggak akan saya berikan kepada siapapun. Apalagi kepada Rizka yang niatnya nggak baik. Kenapa? Karena tasbih hitam ini sudah diamanahkan sama Ustadz Rey kepada saya. Untuk apa? Untuk saya jaga. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang yang niatnya tidak baik untuk mendapatkan tasbih hitam ini. Makanya saya bantu Ustadz Rey untuk menjaga. Ini udah amanah, nggak bisa. Niat saya kan baik. Saya mau buang tasbih atau madu itu biar orang tuh nggak terlalu menjerumus gitu sama Mas Rey. Dan niat saya tuh baik, bukan niat saya nggak baik. Ini bahkan Bapak saya bayar loh Pak. Duh, niat baik bagaimana? Ingin dimusnahkan niat baik bagaimana? Saya nggak mau musnahkan itu. Saya cuma mau buang si tasbih ilmu hitam atau madu itu. Karena itu orang-orang yang belum terjerumus sama Mas Rey itu emang nggak percaya kalau emang itu bisa menyembuhkan itu si madunya. Jadi udahlah, itu madu sama tasbih sini. Nggak akan saya berikan pada siapapun, ya, tanpa terkecuali enggak. Ketika Ustadz Rey nanti memberikan informasi atau mengamanahkan saya ini jatuh di tangan siapa, baru saya berikan. Tapi kalau Ustadz Rey tidak ada amanah terhadap saya, nggak akan saya berikan. Nggak bisa pokoknya. Kan niat saya juga baik, bukan niat saya nggak baik Pak. Niat baik dari mana? Saya cuma mau buang itu biar orang-orang yang belum kenal ataupun warga-warga yang belum percaya itu biar nggak terjerumus gitulah sama omongan Mas Rey. Karena Mas Rey itu munafik sih. Dia baik di luar,
busuk di dalam, asal Bapak tahu ya. Jangan seperti itu, Dek Rizka. Ucapan Dek Rizka itu udah menyinggung banyak orang, ya. Bukan hanya saja Ustadz Re yang tersinggung dengan ucapan Dek Rizka, tapi warga masyarakat sekitar yang tahu, yang lihat bakal tersinggung. Ditambah lagi orang-orang yang di luar sana, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri sana, yang melihat, ya, melihat rekaman ini, ya, sengaja kita rekam, sengaja kita videoin supaya orang-orang tahu. Dan Dek Rizka ini sudah terfos loh. Gini Pak, kalau misalnya ya Mas Re itu orang baik, mungkin masa depan saya tuh masih lancar gitu ya. Ini karena ulah Mas Re lah, makanya masa depan saya tuh hancur. Masa depan hancur itu bukan karena Ustadz Re, Dek Rizka, ya. Semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jalan, rezeki langkah, rezeki pertemuan, itu semua sudah diatur. Tidak ada karena siapapun, apalagi Dek Rizka memfitnah, ya. Menuduh Ustadz Re itu menghancurkan jalan dan masa depan Dek Rizka. Itu kan tambah fitnah lagi. Kamu sampai kapan? Sampai kapan kamu menjelekkan Ustadz Re? Sampai kapan? Jangan nanti ke depan nanti tiba-tiba orang lain ataupun masyarakat itu, ya, yang nggak suka sama Dek Rizka itu samperi Dek Rizka. Saya nggak tanggung jawab kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, ya, yang terjadi Pak, sama Dek Rizka. Gini Pak, Bapak tuh kan Pak Lurah ya, orang yang berpendidikan gitulah, orang yang disegani sama orang gitu kan. Bapak bilang tadi itu kan karena takdir mungkin ya. Ini Mas Re ngelakuin ini kan karena takdir juga yang buat masa depan saya hancur. Seharusnya Bapak tuh mikir pakai logika, karena Bapak tuh orang yang berpendidikan gitu kan. Jadi Bapak tuh tolonglah pemikirannya agak diluaskan sedikit lagi. Jangan emosi Bapak aja yang Bapak ini kan, Bapak keluarkan gitu lah. Itu kayak nggak ada apa-apanya Pak sama saya udah capek lah diginiin gitu. Gini Dek Rizka, ya. Coba berpikir pakai logika aja. Mas Re itu seorang ustadz, ya. Seorang ustadz nggak akan mungkin dia mencabuli anak, ya. Dia tahu agama, ya. Dia tahu ilmu aja, itu segala. Pak. Nggak mungkin itu hanya fitnah karangan kamu saja. Karena kamu nggak suka sama Ustadz Re. Karena ini ataupun di belakang kamu yang merintahkan kamu, ya, untuk menyebarkan gosip murahan ini, gosip-gosip yang nggak jelas, yang nggak bisa dipegang kebenarannya. Nah ini jadinya seperti kamu ini. Saya sedikit pun nggak ada iri tuh sama Mas Re ya. Apalagi dendam itu saya emang dendam. Tapi kalau iri itu saya nggak ada sih. Buat apa saya iri sama orang yang udah mencabuli saya? Nggak ada itu semua. Tapi kalau dendam ya saya masih ada. Makanya saya mau minta tasbih sama madu itu di tangan saya. Mau saya buang biar tahu tuh Mas Re bahwasannya tuh kesaktiannya atau obat-obatannya itu kayak nggak ada. Itu semua bullshit sih menurut saya ya. Bapak aja lah coba pikir pakai secara logika, jangan saya nanya Bapak mukul-mukul meja ini. Saya mukul-mukul meja tuh karena Bapak juga sih, karena Bapak terlalu bawa emosi. Itu nggak penting, itu nggak berpengaruh sama saya sama sekali. Sorry aja nih ya. Nah sekarang gini, Bapak mau tanya nih ya. Bapak mau tanya sama Dek Rizka. Kalau memang benar kejadian itu nyata dan memang dilakukan sama Dek Rizka, kalau Ustadz Re itu melakukan pencabulan sama Dek Rizka, itu kejadiannya kapan? Ya, kejadiannya kapan? Dan di mana kejadiannya? Tahu nggak? Masih ingat nggak, Dek Rizka? Ya, kalau memang itu benar. Gini Pak, saya tuh nggak sadar. Ya mungkin saja saya tuh lagi dihipnotis ya, karena saya tahu ya, karena tasbih itu tujuannya tuh hipnotis orang. Nggak mungkin, ya. Mungkin aja Pak, dunia ini nggak ada yang nggak mungkin. Kamu tuh karangan kamu saja, ya, karangan kamu saja. Ya, kalau memang itu terjadi di mana kejadiannya? Apa nggak ada orang di sekitarnya? Kalau di rumah kamu kan ada orang tua kamu, Karena keluarga saya kamu. dihipnotis Pak, saya tuh nggak sadar sama sekali. Ya kan kalau di rumah kamu itu kan pasti ada orang lain Nggak yang ada, menyaksikan. nggak ada, Nah, nggak ada. Kalau bisa dibilang ya rumah saya tuh kanan kiri hutan, depan belakang juga hutan sih. Jadi rumah saya tuh di tengah-tengah hutan gitu ya. Jadi gimana saya mau minta bantuan sama orang lain? Kok saya tuh udah dihipnotis? Saya pas sadarnya tuh pas waktu yang lama sih. Ini Bapak lagi dihipnotis mungkin. Karena Bapak terlalu percaya aja gitu sama omongannya Mas Re. Saya tuh udah capek karena dengan bual-bualan Mas Re yang
katanya dia tuh orang baik, padahal itu dia nggak baik sih. Kayak orang mandang dia tuh dari luarnya aja, kalau dari dalamnya tuh kayaknya enggak gitu loh. Jadi Bapak cobalah berpikir lagi yang lebih panjang itu pemikirannya. Bapak ini orang pendidikan, seorang lurah masa nggak bisa sih mikir secara logika? Lah sekarang gini, ucapan Dek Rizka aja kalau saya perhatikan ya, kalau saya simak baik-baik itu kayaknya nggak masuk akal. Kalau Dek Rizka bilang itu rumahnya di tengah hutan, di kanan hutan, di kiri hutan, lah emang tinggalnya itu di mana? Hutan mana? Makanya Pak, Bapak main-main ke kampung saya, jangan main di kampung sendiri aja. Sekali-sekali main di luar biar tahu dunia luar tuh gimana Pak. Capek lah dengan orang-orang kayak gini. Bapak orang pendidikan loh, masa pemikirannya nggak luas gitu? Nah karena gini nggak masuk akal aja toh. Nggak masuk akal karena Ustadz Re itu ya, Ustadz Re itu kemana-mana dia pergi, kemana-mana dia punya tujuan itu selalu dikawal, ya. Banyak pengawal Ustadz Re, ya. Banyak orang-orang yang mendampingi Re. Tidak mungkin Ustadz Re itu pergi sendiri. Apalagi Ustadz Re ini pergi ke rumah sampean yang katanya rumahnya di tengah hutan, Pak. yang kanan hutan kiri hutan itu di mana? Ini, Pak. Itu yang ada rumah orang hutan yang ada. Nggak ada itu sih. Pas Bapak nggak tahu mulanya masalah saya dengan Mas Re ya. Makanya Bapak bisa bilang kayak gini, karena saya ngalamin sendiri. Itu posisi pengawal-pengawal Mas Re itu lagi nggak sama dia, karena posisinya di kampung saya itu dia sendiri. Karena mungkin dia capek, makanya pindahlah ke kampung Bapak. Nggak mungkin. Saya pastikan nggak mungkin ya. Saya pastikan nggak mungkin sekali lagi. Kenapa? Karena saya tahu betul ya konsepnya Ustadz Re itu ya. Mau dia berkunjung kemanapun itu dia selalu didampingi oleh timnya, ya selalu dikawal oleh orang-orang tertentu, orang-orang yang dipercaya oleh Ustadz Re. Nggak pernah dia pergi sendirian, ya. Makanya. Nah, tujuannya apa? Toh kesana pun ada poinnya apa? Kenal Makanya, awalnya di mana? Pak, gini Pak, diam Pak. Makanya Bapak tuh tahu ceritanya dari awal. Jangan seenaknya Bapak tuh cerita kayak gini. Ya coba ceritakan gimana awalnya. Saya nggak mau lagi cerita, buat apa saya lagi cerita sama Bapak? Saya udah ngelupakan masalah itu. Saya healing kemana-mana, capek-capek dong saya healing kemana-mana, tapi suruh bahas masalah ini lagi kayak itu Lah, kalau- nggak penting sih menurut saya ya. Nah kalau Dek Rizka nggak ceritakan dari awal kejadiannya, bagaimana pertama kronologinya, bagaimana saya mau percaya atau Makanya. tiba-tiba nuduh aja Pak, makanya Ustadz Bapak dituduh tuh- mencabuli kan nggak benar. Makanya juga. Bapak itu datang ke kampung saya biar Bapak tuh tahu ya seorang Rizka tuh siapa, dengan awal masalah ini apa. Seharusnya Bapak tuh sana lah biar Bapak tuh tahu dunia luar tuh cemana, betapa enaknya dunia luar tuh, biar Bapak ngerasain. Jangan Bapak mendem aja di dekat kampung Bapak ini. Ngapain Bapak di kampung Bapak ini? Belum buat Bapak bergerak Bapak di sini. Lah ngapain saya? Hah? Saya pun nggak mau kalau Dek Rizka ngajak saya ke kampung Dek Rizka yang katanya kampungnya di tengah-tengah hutan, kanan hutan, kiri hutan, belakang hutan, depan hutan. Lah ngapain saya ke tengah hutan? Hah? Yang ada sejumpa orang hutan. Ya ngapain saya ke tengah hutan? Enggak, saya nggak akan mau. Yang saya takuti lagi nanti saya ketika diajak sampean ke rumah orang hutan, rumah adik Rizka yang di tengah hutan tadi, saya difitnah lagi, mencabuli dia. Ini berarti punya pikiran dan niat tidak baik ini. Saya tidak akan pernah mau. Pak, ini Pak, Bapak mau tahu cerita awal mula saya kan? Udah Bapak datang ke kampung saya, bukan berarti rumah saya tuh dikelilingin sama hutan gitu, enggak. Kayak maksudnya hutannya tuh cuma sekedar gitu aja loh. Bapak ngerti nggak sih? Pernah nggak sih dengar atau nengok rumah yang kayak gitu? Masa Bapak nggak tahu? Ya, Bapak tapi orang kan pendidikan, sampai yang ngomong Bapak tuh pasti seperti udah pernah kemana-mana kan? Bapak lurah loh. Loh. Enggak bisa disambungkan dengan lurah, enggak. Ya tadi kan sampai bisa aja. sampai Bapak tuh berpikir logika, makanya ya Pak, Bapak itu jangan asal ngomong cepat-cepat tuh, jangan sih. Ngomong dulu tuh cara pakai logika baru diomongin, bukan seenaknya aja gitu ngomong-ngomong. Bapak kayak gini udah dibilang suruh nyari tahu awal masalah saya yang sama Mas Rina, Bapak selalu gak yang mikir secara logika lah, yang gini lah, yang gitu. Alah Pak, masa kayak gitu lah Bapak. Lah begini, lah saya memang kan lurah ya. Tapi lurah itu ada kapasitasnya, ada wilayah-wilayah yang saya kuasai. Ya tidak mungkin saya ya, daerah-daerah Bang, ya? Lah kamu kok bicara sama saya seperti itu, tidak sopan. Kamu ini. Saya tegaskan sekali lagi ya, saya itu punya wilayah tertentu. Ngapain saya ke warga lain?
kamu tuh bukan warga saya, ya. Kamu tuh bukan warga saya. Jadi saya ada kapasitas saya sendiri. Ada wilayah-wilayah tertentu yang saya tanggung jawabi. Kalau Dek Rizka ini bukan warga saya, ngapain saya? Hah? Kurang kerjaan saya ke kampung-kampung lain untuk menyelesaikan masalah yang bukan tanggung jawab Udah saya. lah Pak, Ngapain? gini aja lah Pak. Tujuan saya di sini saya mau ngambil tasbih Masre itu aja. Karena buat apa lagi bacot-bacot di sini pun Bapak nggak ngerti mungkin ya. Walaupun Bapak orang pendidikan, tapi Bapak tuh nggak bisa pakai cara logika dengan atau nggak bisa gitu mencerna dengan omongan saya. Udah lah Pak, bawa sini aja tasbihnya. Loh, sekarang gini aja lah, udah. Ya. Sampean ini udah berulang-ulang kali ya ngomong sama saya, ya. Itu selalu nggak ada jumpa titik terangnya. Kenapa nggak jumpa titik terangnya? Karena permintaan sampean itu udah nggak masuk akal, nggak masuk logika, ya, nggak masuk logika. Karena sampean ini punya niat yang nggak baik dan nggak benar. Jadi saya selaku lurah dan di daerah saya sendiri itu dan Anda itu bukan warga saya, itu bukan urusan saya. Lah saya juga nggak Harus mau saya sama campuri. warga Bapak kok. Ya, makanya buat apa saya satu warga sama Bapak, nggak ada gunanya. Bapak tuh kayak orang tuh nggak mikir secara logika gitu Pak, karena pemikiran Bapak itu aja kurang luas. Loh. Kalau sampean itu merasa bukan warga saya, lah ngapain minta tolong sama saya? Ya karena saya awal tujuan saya dari masalah kemarin tuh kan saya ingin menjelaskan gimana nya Mas Re. Tapi Bapak aja sama percaya gitu sama Mas Re. Ya udahlah, sekarang pokoknya saya nggak mau tahu. Pokoknya saya nggak mau apa yang diminta sama sampean ya tentang ini, karena ini udah ada amanahnya. Pokoknya saya nggak mau, udah pokoknya sampean udah pergi aja lah. Lah Bapak yang pergi kok. Bapak pula yang ngasih saya, orang Bapak yang mau bertemu sama saya kak. Udahlah Pak, mending itu tasbih bawa kemarin dulu baru Bapak boleh pulang. Karena di sini juga ya Bapak yang ngajak ketemu sama saya, malah Bapak yang ngusir saya. Gimana Bapak ini kayak gitu? Yang namanya lurah Pak. Ya udahlah, terserah sampean mau bicara apa. Ya, pokoknya saya nggak mau apa yang Anda minta, ya. Mungkin oke, pertemuan kita sampai di sini aja lah. Oke, aku pergi. Nggak mau saya jumpa sama Bapak lagi. Oke. Ya, bagus, lebih bagus dia pergi. Ya, sahabat-sahabat sekalian, karena Dek Rizka ini niatnya nggak baik, ya maksa saya terus, ya mau nyogok saya untuk memiliki tasbih hitam yang dimiliki saat ini, saya pokoknya tetap nggak mau, ya. Oke lah, terserah tuh, orang tuh udah nggak benar itu. Jadi para sahabat sekalian, ya, saya juga mau mengundurkan diri. Jadi kalau sahabat-sahabat sekalian ini ingin memesan tasbih hitam ya dari Mas Re, hubungi aja langsung ke admin ataupun nomor yang ada di bawah ini. Oke ya? Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.